Problem yang biasa kita dapatkan jika merubah karburator, itu gasnya lelet teman-teman ya, atau sendat dulu dia baru naik. Dan di sini bawahnya sangat bagus. Nah ini gasnya kita kejut tanpa problem sama sekali, dan atasannya pun normal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Kali ini kita ingin mereview Honda CB150R yang dulunya kita rakit menggunakan karburator. Jadi bagi teman-teman siapa tahu ada yang membutuhkan panduan ingin merubah dari injeksi ke karburator teman-teman ya. Semoga kita bisa bimbing melalui tutorial yang kita unggah teman-teman. Ini masih seperti yang dulu ya teman-teman ya, 2 tahun yang lalu kita rakit, dan di sini masih karburator asal yang kita rakitkan dulu. Di sini macet teman-teman, bukan macet sih, tetapi hidup, cuman gasnya bermasalah, itu tidak bisa digas teman-teman. Dan knalpotnya pun ini sudah kita gantikan. Ini kemarin sudah keropos karena main lumpur terus. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke tahap reviewnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke tahap review, dan ini dia unitnya teman-teman. Dan pertama yang kita review di sini, kita gunakan CDI Shogun 1 Slawe 125. Ntar kita cabut, dan ini nomornya teman-teman. Ini yang kita gunakan yang ori teman-teman ya. Usahakan jika menggantikan CDI, usahakan cari yang ori. Ini yang versi CDI Shogun 125 ya. Yang kemarin sempat kita gunakan punya GL, terus ada juga yang satunya menggunakan punya Satria F ya. Lalu jika ingin mengetahui jalurnya teman-teman, ada di tutorial yang kita buatkan untuk jalur CDI Shogun 125. Lalu kita ke kuil. Di sini kuilnya masih asal ya teman-teman ya. Di sini masih bawaan. Untuk groundnya ini yang hitam, kan ada 2 soket ya teman-teman ya untuk di kuil standarnya. Jadi yang hitam di sini masuk ke ground, tapi kabelnya warna merah, jangan tertipu warna teman-teman. Ini kekurangan kabel kemarin, jadi kita gunakan warna merah. Oke, jadi ini masuk ke ground ya, yang hitam. Nih langsung ke ground. Oke, lalu yang hijau, ini ada hijau teman-teman. Itu masuknya langsung ke CDI. Ya, lalu apalagi, oh ini bending starternya masih asal kita gunakan. Lalu untuk baterainya kayaknya ini sudah gantian, ini agak kecil teman-teman ya, bawaannya kan lebih panjang. Oke, kita masuk ke bagian spool ya. Untuk tonjolannya teman-teman, tonjolan asalnya kan dia topnya di atas sini, pas lurus ke atas, ada garis di magnet. Lalu untuk pulsarnya di sini ya. Nah di sini sudah kita siapkan alat peraganya. Ini magnet masih standar ya teman-teman. Nah ini ada garis, ini garis top TMA ya.
lurus dengan apa nih, spi ya, sini topnya. Oke, lalu pulser itu di belakang sini teman-teman. Jadi yang parit yang saya gunakan itu, yang saya tambahkan dari sini ke sini ya. Tonjolan ini saya hilangkan teman-teman. Dan beberapa kali juga saya tambahkan lebih panjang di sini, pull ke sini, terus ada juga yang ke sampai sini ya. Tapi itu penyakitnya overhead teman-teman. Ya jadi tak usah kepanjangan. Memang power lebih bagus teman-teman, tapi itu mudah overhead ya, atau panas berlebihan. Lalu untuk ini kipas pendingin radiator di sini sudah di on langsung. Tapi ini bukan rakitan kita teman-teman ya. Ya mungkin sudah rusak. Ini apalagi namanya, lupa nih, untuk switch temperaturnya yang otomatisnya. Nah di sini kan ada dua kabel teman-teman. Nah di sini bekas potongan sudah tuh. Ini bukan kita yang motong teman-teman ya, mungkin sudah rusak atau seperti apa. Tapi yang saya rakit dulu kabel bodinya waktu awal perakitan karburator. Di sini saya gunakan. Dan di sini untuk plusnya langsung ke dalam sini ya. Terus minnya langsung ke ground. Jadi di sini kan jika dia panas itu kan otomatis connect sendiri teman-teman ya. Jadi ininya mutar. Jadi masih otomatis dulu kita buat ya. Sekarang sudah langsung ke kunci kontak posisi on. Lalu di sini kita baru gantikan karburator PE. Ini PE 24. Itu lebih normal teman-teman ya, lebih bagus, lebih responsif untuk gasnya. Terus atasannya juga kena teman-teman ya, lebih normal. Bawahnya kena, atasnya kena, tengah bagus. Terus untuk genjotan gasnya lebih responsif. Beda dengan PE 28 ya. Di sini kan ada PE 24, 28, 26, 30. Dan yang kita gunakan sekarang 24 itu lebih normal, dan 28 ini yang asalnya. Pertama kita rakit memang sudah menggunakan ini yang PE 28, tapi atasannya kurang teman-teman ya. Untuk gas fullnya yang habisnya itu susah kenanya ya, dikenakan repot lah dibanding 24. Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar, langsung saja teman-teman kita gunakan PE 24 ya jika merubah CB 150R. Wah, nggak nampak ya. Tuh KC41E. Jadi yang cocoknya itu ya teman-teman ya, yang 24. Yang 28 nih kurang cocok teman-teman, kurang pas. Daripada teman-teman ngeluarkan modal beli 2 kali, mending sekalian langsung beli yang 24 teman-teman. Tapi jika belum percaya ya boleh dibuktikan teman-teman.
Ini pun kita gunakannya 2 tahun teman-teman ya. Nah, selama penggunaan 2 tahun ini kemakan. Ini sudah berpari teman-teman. Ini penggunaan 2 tahun ya. Dan jarumnya dibuat patah. Nah, ini. Karena di sini sudah goyang. Ini karena termakan, jadi begitu hidup mesin dia akan goyang. Jadi jarum yang dihajar. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu teman-teman. Semoga dapat membantu. Ini kita rakit. Awalnya kemarin memang tidak kita unggah full ya teman-teman ya. Karena RAM kameranya juga kecil. Terus masih pemula juga, jadi masih kaku untuk ngomong. Sampai sekarang juga pemula teman-teman. Kiproknya ini masih bawaan juga. Ini dia motornya teman-teman. Ini motor yang pertama kita rakit kalau nggak salah di CB150R ya. Totalnya sudah ada 3 kita rubah. Jadi untuk kabel bodinya yang standar tuh numpuk 1 karung. Oke teman-teman, semoga membantu. Dan jika masih ada yang kurang jelas, mungkin boleh bertanya, masuk ke kolom komentar. Semoga kita bisa membantu selagi kita bisa teman-teman. Dan mohon maaf juga jika masih kurang jelas penjelasannya teman-teman ya. Kita tidak pandai mengolah kata-kata. Oke teman-teman, ini dia sepeda motornya teman-teman. Dan sekarang kerja berat sudah setahun lebih. Kita pilih ini karena torsinya lebih besar di kelasnya untuk masuk ke hutan dan muatan berat. Problem yang biasa kita dapatkan jika merubah karburator, itu gasnya lelet teman-teman ya, atau sendat dulu dia baru naik. Dan di sini bawahnya sangat bagus. Nah, ini gasnya kita kejut tanpa problem sama sekali, dan atasannya pun normal. Ini PE24 ya yang kita gunakan yang tadi. Nah, ini gasnya kita kejut teman-teman. Kita fullkan, kita mainkan, itu sangat normal. Jadi jika gasnya tidak normal teman-teman, berarti dari jalur pengapian diantaranya CDI, tonjolan pusher, karburator. Semoga tutorial kita dapat membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.